Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Putra Yahya. Saya berasal dari kelas praktikum B Teknologi Rekayasa Otomasi tahun angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir saya 058. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem kendali temperatur dengan menggunakan Autonix TK4S T4RN secara manual. Oke, yang pertama ke respon system. TD atau time delay, waktu sampai respon mencapai 50% dari nilai akhir atau steady state. Kemudian TR, rise time, waktu yang dibutuhkan respon naik dari 0 ke 100% nilai akhir. TP atau peak time adalah waktu saat respon pertama kali mencapai puncak maksimumnya atau overshoot. TS atau setting time, yaitu waktu yang dibutuhkan agar respon masuk dan tetap berada dalam batas kondisi tertentu dari steady state. Kemudian ada MP, maximum overshoot, yaitu selisih antara puncak maksimum dengan nilai akhir atau steady state. Biasanya dinyatakan dalam persen terhadap steady state. Dan yang terakhir ada steady state error, yaitu selisih antara input referensi atau set point dan output, sehingga sistem pada kondisi waktu tertentu menuju tak terhingga. Grafiknya bisa dilihat pada gambar yang ada di samping. Oke, selanjutnya ada open loop dan closed loop. Open loop yaitu merupakan sebuah sistem yang dia tidak memiliki umpan balik. Jika ada gangguan beban, maka output bisa meleset jauh dari set point. Kemudian ada closed loop. Closed loop merupakan umpan balik atau koreksi error otomatis. Dan di closed loop ini dia akan menjadi lebih stabil dan akurat. Oke, kita lanjut pembahasan mengenai Autonix TK4S T4RN. Autonix TK4S T4RN adalah temperature controller digital yang digunakan untuk mengatur suhu pada suatu sistem secara otomatis. Dilengkapi dengan display PV atau present value dan SV atau set value untuk memantau suhu aktual dan suhu target. Komponen ini juga mendukung berbagai mode kontrol seperti on-off dan PID atau proportional integral derivative. Oke, untuk operasionalnya yaitu yang pertama mulai atau power on. Yang kedua, tampilan awal ketika PV dan SV. Yang ketiga, atur set point. Yang keempat, masuk menu parameter. Yang kelima, pilih mode, bisa on-off atau PID. Yang keenam, monitoring dan catat data. Dan yang terakhir, analisis data. Oke, untuk langkah kerja yang dilakukan, yang pertama ada wiring. Yang kedua, mengatur PV dan SV. Yang ketiga, mulai dan menyalakan stopwatch. Keempat, catat setiap perubahan suhu aktual yang terlihat di display dengan durasi kurang lebih 3 menit. Dan yang terakhir, masukkan data pada Excel dan buat grafik serta analisisnya. Bahkan video pada saat wiring. Sama ini ya, benar. Udah pas itu. Ya udah lanjut aja. Iya udah. Nah, terus yang positif sama positif. Parah. Negatif sama negatif. Oke. Ya. Nah, percobaan yang pertama yang dilakukan yaitu kontrol menggunakan on-off dan hysteresis.
Yang pertama, menambahkan lebar setelan dead zone antara titik on dan off untuk mencegah switching atau terlalu cepat atau chatter. Yang kedua, batas bawah on dan batas atas sebagai off. Yang ketiga, lebar sempit. Suhu lebih dekat ke set point, tapi frekuensi switching lebih tinggi, sehingga aquator akan lebih cepat aus. Dan yang keempat, lebih besar. Respon akan menjadi lebih stabil, mengurangi osilasi atau hunting, dan cocok untuk plan lambat atau berkapasitas besar. Aplikasi umumnya itu bisa terdapat pada relay, solenoid, kulkas, ataupun sistem kontrol sederhana lainnya. Nah, grafik yang didapatkan adalah sebagai berikut. Oke, kemudian lanjut ke kontrol PID, yaitu dia mengatur rasio on-off atau duty cycle sesuai deviasi dari set point. Karena output berupa relay, maka sinyal yang dikirim sebagai pulsa on atau off berulang sehingga mendekati kontrol continue. Contoh, saat suhu masih jauh di bawah set point, maka on akan berjalan lebih lama. Kemudian, ketika mendekati set point, maka akan seimbang. Nah, dibandingkan dengan on-off biasa, kontrol PID ini menghasilkan overshoot lebih kecil dan respon yang lebih stabil serta akurasi yang lebih baik. Nah, untuk grafiknya bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada grafik PID dengan P20, I20, dan D0. Kemudian ada grafik PID dengan P20, I4, dan D6. Kemudian ada grafik PID dengan PID 20, I2, dan D0. Dan ada grafik PID dengan P30, I0, dan D0. Kemudian di sini ada grafik PID dengan P30, I2, dan D0. Ada juga grafik PID dengan P30, I4, dan D6. Ada grafik PID dengan P40, I0, D0. Ada grafik PID dengan P40, I2, dan D0. Dan yang terakhir ada grafik PID dengan P40, I4, dan D6. Nah, kesimpulannya, Autonix TK4X dan T4RN merupakan pengendali suhu yang dapat bekerja dalam dua mode, yaitu on atau off serta PID. Pada sistem open loop, penurunan suhu cenderung kurang tepat karena tidak terdapat sinyal umpan balik dari hasil pengukuran. Sedangkan pada closed loop, kestabilan sistem lebih terjaga. Pengendalian on-off memiliki keunggulan dalam kesederhanaan dan kemudahan penerapan. Namun, responnya berosilasi di sekitar nilai set point. Sebaliknya, pengendali PID memberikan kinerja yang lebih presisi dan cepat dalam mencapai suhu target, sehingga lebih sesuai untuk proses yang menuntut ketelitian tinggi. Berdasarkan hasil percobaan, terbukti bahwa metode PID mampu mencapai dan mempertahankan set point dengan lebih stabil dibandingkan dengan sistem on-off. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.